Mahalini Raharja tampak menutup kolom komentar dan membatasi, serta sempat menangis di atas panggung. Ini diduga karena tidak kuat atas hujatan banyak orang yang mengomentari perihal operasi plastiknya. Dan dalam dunia divinasi, dikenal cara membaca hoki seseorang dari susunan wajah yang dimilikinya. Dan wajah tertentu dianggap sudah membawa hoki, terutama jika orang tersebut telah mendapatkan ketenaran, harta, dan juga tahta daripadanya. Maka jika memang sudah jelas mendapatkan hal itu, mengapa Mahalini lebih memilih untuk mengoperasi wajahnya dan meresikokan hokinya nanti malah tidak akan sebesar seperti sebelumnya? Akankah hoki Mahalini akan lebih baik atau malah membuat karirnya terpuruk setelah operasi plastik yang dilakoninya? Dan melihat komentar para netizen yang mayoritasnya ini merasa tidak puas atas operasi plastik yang dilakukannya. Mari kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mahalini bersama dengan suaminya melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Dan saat mereka ini pulang, ternyata harapan dan pujian yang diharapkan ini malah muncul 180 derajat berbeda. Banyak orang yang terus kemudian menghujatnya. Bahkan jika melihat dari unggahan, yang ini terpaksa dia tidak bisa melimit karena ini adalah iklan salah satu produk minuman yang ya mau nggak mau ini nggak bisa dilimit di sini ya. Ini bahkan saya bisa mengomentari karena ini sebenarnya komentarnya produk minuman cepat saji. Ada komentar seperti dia yang operasi, gue yang nyesel. Terus kemudian bukan hingga tua bersama, tapi hingga operasi plastik bersama. Ini sadis-sadis ya netizen ya. Tombol lebih cinta Mahalini yang asli. Lalu ada lagi nih, sayang banget aura cewek Bali jadi hilang. Bukan Mahalini, tapi malah gini. Bisa-bisanya netizen seperti itu. Terus ada yang menyalahkan Rizky Febian. Kalau menurut saya yang salah suaminya, tidak mengarahkan ke jalan yang benar. Ya nggak setuju juga sih ya, kalau istri maunya seperti apa coba. Suami mana sih yang berani untuk melarang? Nah ini menunjukkan kalau ternyata sebagian besar dari masyarakat itu ternyata memang tidak menyetujui Mahalini melakukan operasi plastik. Jadi kalau saya lihat ini kan ada dua seharusnya. Mereka ini tidak setuju sama operasi plastiknya atau tidak setuju operasi plastiknya jadi begitu. Nah yang saya lihat di sini mereka ini tidak setuju Mahalini ini mengoperasi mukanya. Mereka menginginkan Mahalini tetap seperti itu. Tetap dengan ciri khasnya sebagai wanita Indonesia yang ya hidungnya kecil. Terus kemudian dagunya juga nggak sepanjang kalau wanita-wanita Kaukasian atau wanita-wanita Timur Tengah seperti itu. Yang ini surprisingly ternyata orang-orang ini menyukai itu. Seandainya Mahalini tahu bahwa orang-orang ini lebih menyukai wajahnya yang asli, saya pikir Mahalini pasti tidak akan mau susah-susah dan sakit-sakit melakukan hal itu tadi. Maka kalau saya kira di sini ada kesalahpahaman antara Mahalini untuk melihat keinginan dari para penggemar ini tadi. Dan kalau seandainya ada selebriti terus bilang dia harus operasi plastik demi kondisi kesehatan, ya kalau kalian percaya 100%, masa iya sih kalian gampang bukan dibohongin ya, gampang dibuat percaya dengan berita seperti itu. Kalau menurut saya ini sebenarnya adalah sebuah lip service dari mereka yang ya mereka perlu mengatakan itu agar nggak terkesan mereka ini ya takut kalau kalian itu beranggapan yang enggak seperti sekarang ini gitu loh. Seperti waktu itu ada yang mengoperasi dengan alasan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang kalau menurut saya nggak usah terlalu percaya 100%, tapi ya sudahlah itu hak mereka juga kan ya. Sehingga kalau saya ya jelas ini tujuannya adalah ingin membuat dirinya lebih cantik sama seperti mengenakan skincare atau memakeup wajahnya dan membuat lebih sempurna versi apa yang ada di benaknya. Di sini saya nggak bahas Rizky Febian ya, bukan karena saya kenal dan saya kenal baik sama Kang Sule, bukan, tapi ya karena yang lebih banyak dihujat ini Mahalini dan saya pun nggak berusaha untuk menyalahkan karena itu adalah haknya dia, tapi yang ingin saya juga berikan sebuah pemahaman adalah untuk kalian semua sebaiknya berpikirlah kalau seakan-akan itu kalian yang dikomentari. Cobalah sampaikan hal ini secara baik. Jangan terus merundung, menghina, dan juga malah mentertawakan atau make fun of it. Sampaikan dengan cara yang baik. Dan saya pikir ini akan lebih didengarkan. Dan kita tahu bahwa para selebriti ini memang sangat butuh dukungan dari para fansnya. Salah satunya tentu saja Mahalini. Karena kita tahu bahwa dia pun di sini sangat mendengarkan apa yang diinginkan oleh para fansnya ini tadi. Seharusnya ini sebuah pertanda yang baik. Saya juga melihat bahwa ini sebenarnya adalah sebuah gelombang
yang sedang marak karena saya lihat banyak sekali para selebriti ini yang berbondong-bondong melakukan operasi plastik. Baik yang sifatnya ringan maupun yang terus kemudian melakukannya secara masif. Saya lihat banyak sekali dari laki-laki, perempuan, bahkan diantaranya ini melakukan operasi plastik dan tidak tanggung-tanggung. Ini sampai menghabiskan biaya yang sangat besar. Saya yakin sekali bisa saja dia di-endorse atau diberikan keringanan sambil dibarter dengan promosi bahwa dia melakukan di klinik yang memang dikerjasamakan dengan mereka ini tadi. Dan tidak ada salahnya juga tentang hal ini tadi. Saya melihat ada satu hal kesalahan ini mendingan ditimpakan kepada pihak yang ini. Siapa? Yuk kita akan lihat nanti. Yang saya kira kesalahan pertama adalah sebenarnya operasi itu nggak apa-apa, tapi kekhasannya ini jangan dihilangkan. Karena masyarakat itu mengingat wajah yang mereka ingat. Dan kadang wajah tersebut memang bukan wajah yang sempurna, bukan wajah yang simetris, bukan wajah yang mengikuti kecantikan yang versi apa ya, kalau saya bilang itu kebanyakan seperti itu. Contohnya jika Kiki Saputri melakukan operasi plastik, maka saya yakin karirnya pasti akan jeblok, pasti akan merosot, dan pasti akan jauh. Karena wajah jenakanya itu yang diingat oleh orang. Dan itulah yang tersimpan dalam benak mereka. Dan jika itu dihilangkan, maka sebenarnya mereka menghilangkan setengah dari karir si person ini tadi. Maka tak salah kalau seandainya saya mencoba untuk melihat karir Mahalini ini akan seperti apa ke depannya nanti. Dan kalau dibilang bahwa ini tuh adalah sebuah tindakan yang mencoba untuk menyalahi kodrat. Gak bersyukur tentang apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah kalau gitu kenapa pakai makeup? Nah kalau gitu kenapa harus pakai skincare? Pakai krim malam dan sebagainya. Yang kalau saya kira ini sama aja. Kalau kalian punya duit, mungkin kalian akan melakukan operasi yang sama. Mungkin kesalahannya adalah menghilangkan ciri-ciri yang sebenarnya sudah melekat dan membawa ingatan tentang diri kalian pada orang lain. Tapi jika hal tersebut memang bertujuan untuk memberikan sebuah, membuat lebih simetris, atau mungkin mata yang lebih terlihat menutup di sebelah mana itu dibuat lebih terbuka, saya kira nggak akan terlalu meninggalkan dampak yang akan merubah image seseorang tadi. Dan itu sebenarnya adalah masuk ke ikhtiar, ingin berusaha membuat lebih baik daripada sebelumnya. Dan tidak ada yang salah tentang hal itu tadi. Operasi yang salah itu misalkan memotong alat kelamin untuk merubah kodratnya dari laki-laki menjadi wanita. Nah seperti itu. Dan memang sayang operasi plastik ini di Indonesia itu masih, kalau saya bilang itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat di Indonesia. Kita tahu waktu Mas Deddy Corbuzier pun melakukan operasi atas dagunya. Semua orang juga seperti saat ini melayangkan banyak sekali meme, melakukan hujatan, tapi beliau di sini itu kuat dan tahan. Nah saya pikir kalau Mahalini di sini tahan dan tidak mengikuti arusnya, bahkan bisa melakukan satu hal kepada hal ini, maka sebenarnya ini adalah sebuah titik di mana karirnya akan melonjak lebih jauh lagi. Nah hal itu apa kira-kira? Saya kira hal tersebut adalah mengelola isunya ini tadi, mengolah hal ini tadi. Membuat simpati masyarakat itu malah akan bermunculan dan berhenti menggunakan alasan kesehatan untuk melakukan itu, walaupun mungkin ada berapa persennya itu benar. Kalau menurut saya di sini di-embrace atau dihadapi saja. Dengan mendiamkan, ini hanya akan memperburuk suasana dan akan menjatuhkan karirnya. Maka saya akan katakan, jika dia diam saja, maka karirnya akan terpuruk. Mahalini akan kehilangan keterkenalannya dan orang akan melupakan dirinya, dan mereka ini akan merasa bahwa kecemasannya ini tidak terjawab. Apapun yang saat ini terjadi, ini adalah sebuah tindakan dari masyarakat yang merasa memilikinya. Ini kecewa karena Mahalini ini nggak izin dulu waktu operasi plastik. Dia ini nggak menunjukkan dia sedang akan melakukan hal itu tadi. Kebayangkan kalau dia menunjukkan ini sebagai sebuah proses yang meminta izin orang-orang yang sudah menganggap bahwa Mahalini adalah quotes-on-quotes milik mereka. Maka saya pikir penerimaan masyarakat tidak akan seperti sekarang ini. Dan mereka tidak akan melakukan hina-hinaan yang sekarang ini muncul. Nah ini kan kayak orang itu ditinggalin, kayak orang dibohongin. Kalau orang Jawa bilang ditilapno, tiba-tiba ditinggal pergi tanpa ada izin dulu. Mereka ini merasa kecelit. Dan ini yang coba untuk diungkapkan. Dan apapun rasa yang dimiliki oleh para fansnya ini tadi, itu adalah rasa yang memang mereka ini satu. Mereka itu luangkan waktu, luangkan biaya, beli paket data terus komen, dan mereka meluangkan pikiran mikir konten apa yang harus ditulis. Mahalini diplastirin dia malah gini itu sulit loh ya mikir seperti itu. Tapi maksud saya kalau seandainya memang dia bisa bekerja sama dengan konsultan komunikasi untuk menutup hal ini atau mengarahkan kepada hal yang lain, ini bisa menjadikan sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah kalau ternyata manajemennya pengen tahu kira-kira siapa, saya kenal orang yang bisa mengarahkan isu ini untuk membuat malah menjadi simpati dan menjadikan Mahalini karirnya akan melejit lebih jauh lagi. Dan sebenarnya satu lagi, jika ternyata hal itu tidak diinginkan,
Maka sebenarnya saya yakin satu hal yang karirnya akan malah lebih jauh melejit lagi, ini adalah kalau dia pergi lagi ke sana dan operasi plastik balik lagi seperti semula. Dengan seperti ini dia akan dianggap mendengarkan keluh kesah dari para pendengarnya, bukan malah kalah. Bukan malah artinya di sini menyesal, tidak. Tapi dia mendengarkan dan dia mengakui bahwa dirinya ini adalah milik para penggemarnya. Dan untuk itu dia mau untuk mendengarkan dan akhirnya melakukan hal itu tadi. Ini malah akan jadi hal yang spesial. Dan ini akan meninggalkan satu impresi yang positif di benak mereka semua. Permasalahannya adalah emang bisa ya dikembaliin lagi ke semula. Tapi kalau saya harus operasi plastik, mendingan bagian mana yang harus dirubah? Oke, para netizen sekalian, terima kasih kalian semua sudah menyaksikan konten ini. Dan ingat apapun yang kalian tulis, ini akan bisa membuat orang lain senang, membuat orang lain sedih, membuat mereka akan stres, dan juga bisa-bisa malah akan depresi, mengarah ke bunuh diri. Kalian tidak ingin konten yang kalian tulis akan membuat seseorang melakukan hal yang buruk dalam hidupnya. Dan ingat, apa yang Anda tulis akan ada di sana terus sampai kapanpun juga. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.